Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Selamat pagi. Kami sampaikan pada seluruh teman-teman program jurusan pendidikan bahasa Arab dalam mata kuliah kita hari ini, yaitu tentang kitabatu khitatul bahasil ilmi. Yani untuk materi kita hari ini tentang tema penelitian, judul dan juga cara penentuannya. Baik teman-teman, sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukum hadzal yaum? Atamanna annakum fi sihatin wa afiyah duna naqsin wahid. Harapan saya semoga semuanya saja dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada satu halangan apapun sehingga kita semuanya bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar tanpa ada satu halangan apapun. Baik teman-teman, sekali lagi untuk hari ini tema kita itu adalah berkenaan dengan tema penelitian, judul dan juga cara penentuannya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa di dalam sebuah karya ilmiah, ketika kita hendak menulis sebuah karya ilmiah, entah itu dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi bahkan, maka kita terlebih dahulu harus menentukan yang namanya topik. Jadi topik ini merupakan satu hal yang paling utama, inti dasar atau inti utama dari seluruh tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Ya, jadi kalau di dalam penelitian berarti ya yang hendak kita teliti. Nah, topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat sebuah tulisan. Itu namanya adalah topik. Jadi topik adalah hal yang pertama kali akan kita tentukan sebelum kita melakukan sebuah penelitian. Nah, setingkat di bawah dari topik itu adalah tema. Jadi setingkat di bawah topik. Jadi tadi ada yang namanya topik, kemudian di bawahnya itu adalah tema. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tema itu ide pokok, dasar, cerita yang sedang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, menggubah sajak dan sebagainya. Nah, tema merupakan satu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah dalam membuat suatu tulisan. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Tema adalah pokok pikiran, berarti dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar mengarang menggunakan sajak dan sebagainya. Nah, dalam penelitian maka tema itu ide pokok dan gagasan yang nantinya akan dikaji dalam sebuah penelitian. Jadi gagasan yang itu sudah kita tentukan, kira-kira apa yang nanti akan kita kaji, kita teliti di dalam penelitian yang akan kita bahas, entah itu dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi kita. Nah, di bawah dari tema itu adalah judul. Judul dalam kamus KBBI diartikan sebagai kepala kekarangan atau cerita, drama dan sebagainya, tajuk. Judul adalah suatu yang digunakan untuk menandai suatu karangan atau sering disebut sebagai kepala karangan. Judul dalam penelitian kepala karangan yang nantinya akan digunakan sebagai penanda penelitian yang kita lakukan. Beda topik, tema dan judul. Topik inti utama, pokok dari seluruh tulisan yang hendak disampaikan. Sedangkan tema adalah dasar cerita yang telah diuraikan. Sedangkan judul adalah kepala karangan dari sebuah drama, cerita, dan sebagainya. Tema memiliki cakupan yang lebih luas daripada topik, sedangkan judul adalah cakupan yang lebih sempit. Sebagai contoh misalkan ketika saya ingin mengangkat sebuah tulisan berkenaan dengan keindahan alam. Tentu keindahan alam ini kan
banyak sekali aspeknya. Kalau misalkan dalam sebuah penelitian, tentu misalkan begini, saya di dalam bahasa Arab itu ingin mengkaji tentang ilmu di dalam bahasa Arab saya ingin mengkaji tentang ilmu nahwu misalkan. Nah, di dalam ilmu nahwu itu kan ada macamnya, banyak ragam ilmunya. Jadi topiknya adalah ilmu nahwu. Di bawah itu misalkan saya ingin mengkaji tentang mubtada misalkan, maka mubtada itu adalah sebagai tema kita. Nah, mubtada, kemudian di dalam mubtada itu ternyata temanya kan banyak kan, mubtada itu begini, macam-macam teorinya begini. Kemudian yang ingin saya tentukan lagi, misalkan saya melakukan analisis tentang mubtada itu di dalam sebuah surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalkan studi analisis tentang mubtada lahul fa'il alladzi sadda masaddal khabar fi surati, misalkan apa? Fi suratil Baqarah atau fi suratil Waqiah wa ma ila dzalik, misalkan seperti itu. Jadi tema topiknya itu adalah berkenaan dengan ilmu nahwu, kemudian temanya itu berkenaan dengan al-mubtada, dengan mubtada lahul fa'il alladzi sadda masaddal khabar itu. Kemudian judul yang nanti akan saya angkat itu adalah berkenaan dengan mubtada lahul fa'il alladzi sadda masaddal khabar fi suratil Baqarah, misalkan seperti itu, dan seterusnya yang nanti akan kemudian saya teliti. Nah, syaratnya bagaimana? Kalau topik itu syaratnya pertama harus menarik perhatian penulis. Jadi kalau Anda memilih topik, ya topik yang menarik bagi Anda. Karena ketertarikan itu kan pasti nanti akan mendorong sampean, mendorong kita semuanya untuk untuk lebih bersemangat lagi di dalam mencari atau mengkaji terhadap hal tersebut. Sesuatu yang tidak menarik tentu tidak akan memberikan motivasi atau semangat bagi kita untuk mengkajinya. Kemudian selain itu juga diketahui oleh penulis, artinya ini sangat sangat penting bagi seorang penulis. Kalau Anda menulis sesuatu yang Anda tidak ketahui, bagaimana kemudian Anda bisa melahirkan hasil tulisan atau hasil penelitian yang bagus. Kemudian juga diperhatikan manfaatnya, ya apa sampean nulis iku manfaatnya apa. Manfaatnya kalau nggak ada manfaatnya nggak usah ditulis. Nah, syarat yang berikutnya adalah syarat tema. Tema itu syaratnya bagaimana? Pertama, menarik perhatian penulis. Sama dengan yang tadi, tema dikenal atau diketahui dengan baik, sudah ngerti sampean. Terjangkau artinya apa? Ya sampean mungkin bisa menyelesaikan hal itu. Anda tertarik terhadap sesuatu. Anda tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang sesuatu itu, tetapi Anda nggak bisa menjangkaunya. Anda nggak mari wapi jadi suweneng aku, tapi ndak iso mari kinggo selama kuliah gitu kan. Lebih terusan kan itu ndak memungkinkan. Kemudian dibatasi oleh ruang lingkupnya, jadi dibatasi. Syarat judul bagaimana? Pertama asli. Itu asli, nggak boleh kemudian Anda plagiat dari teman-teman Anda atau mungkin peneliti terdahulu, mencakup seluruh isi tulisan yang ada di dalam skripsi atau mungkin tesis yang nanti akan Anda tulis. Kemudian singkat, tidak usah terlalu panjang, singkat wae. Kemudian logis, ya logis, masuk akal, bisa dicerna oleh pikiran kita. Provokatif, bagaimana provokatif itu? Provokatif berarti ketika Anda menentukan judul itu, begitu judul itu dibaca oleh orang, maka orang langsung seolah-olah akan tergerak, wah ini piye iki karepe. Nah, atau misalkan orang langsung punya gambaran atau merasa provokatif itu, merasa tertantang untuk kemudian membaca hasil dari tulisan Anda. Kemudian judul tersebut relevan dengan topik saya lagi, karena topik itu di dasar utamanya, kemudian di bawah itu ada tema, kemudian di bawah tema itu yang lebih spesifik lagi adalah judul. Maka
ketiga hal ini tidak boleh kemudian keluar atau saling bertentangan satu dengan lainnya, tidak. Kemudian menarik perhatian sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana cara penentuan topik, tema, dan judul? Ini penting. Kita seringkali melakukan penelitian, tetapi kita seringkali mengalami kebingungan di dalam menentukan topik, tema, dan juga judul yang nantinya akan kita bahas, akan kita kaji untuk menjadi sebuah bahan penelitian. Yang pertama itu yang harus Anda pikirkan itu adalah menentukan minat yang disukai. Ya, itu yang pertama. Jadi tentukan minat Anda di dalam penelitian itu nanti tentang apa. Itu penting. Ketika Anda tidak minat, ya kira-kira akan jalan di tempat gitu loh. Akan jalan di tempat. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan minat yang Anda sukai. Kemudian yang kedua adalah mencari bahan referensi yang berkaitan dengan minat. Jadi Anda kumpulkan, Anda cari bahan-bahan yang nanti bisa mendukung dari minat tersebut. Nah, setelah itu mungkin kita pada awalnya setelah kita menentukan minat, kita masih blank pikiran kita. Wah, apa ya nanti yang akan saya tulis dari ini? Apa ya nanti yang akan saya jadikan sebagai topik penelitian saya? Wah, tema saya, ya, judul saya nanti kira-kira apa ya yang nanti akan saya ini. Wah, mungkin pikiran kita seperti itu karena kita masih kebingungan, belum menemukan sebuah ide gagasan di situ. Moment of wow-nya di dalam pikiran kita itu belum ada. Moment of wow-nya itu belum ada. Tetapi nggak apa-apa, setelah Anda menemukan bahan-bahan tersebut, baca berulang-ulang, pelajari berulang-ulang, terus dan menerus kita baca, kita pelajari dan sebagainya. Baru kemudian disitulah nanti akan muncul berbagai ide-ide gagasan yang nanti itu akan mendasari dari judul yang nanti akan kita angkat. Kadang-kadang ini munculnya tidak diduga-duga. Jadi kadang-kadang yang namanya ide itu munculnya nggak diduga-duga. Setelah Anda mempelajari, pas waktu membaca, pas waktu Anda mentelaah, itu judul nggak muncul-muncul. Ide gagasan apa yang hendak saya tulis, apa yang hendak saya teliti, itu nggak muncul-muncul. Tetapi kadang-kadang pas misalkan sampean mungkin jalan-jalan atau mungkin sedang berada di kamar tidur, atau mohon maaf kadang-kadang juga pas waktu berada di dalam kamar mandi, pas ke WC atau mungkin kemana, tiba-tiba terbesit, ini nanti yang akan saya bahas. Nah, ini silahkan itu nanti begitu Anda keluar dari tempat tersebut langsung dicatat, ditulis. Kemudian lebih dipelajari lagi dan seterusnya. Nah, baru kemudian setelah Anda menentukan itu, mencatat ide itu, lakukan komunikasi. Ini melakukan komunikasi, saling bertukar ide gitu ya. Bukan memalukan, ini kurang L. Jadi lakukan komunikasi, saling bertukar ide, gagasan dengan teman Anda. Jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada teman, jangan ragu-ragu bertanya kepada seseorang yang menurut Anda itu lebih punya pengetahuan dan seterusnya. Itu penting. Supaya apa? Supaya nanti dari situ kemudian ada lagi hal yang akan muncul dari gagasan-gagasan, dari ide-ide yang nanti tentunya itu akan lebih mendukung perbaikan terhadap judul yang saudara lakukan. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu untuk sekedar pengantar di mata kuliah ini yang nantinya teman-teman silahkan lakukan diskusi bersama dengan teman-teman yang lain. Ya, kita lakukan diskusi di ruang yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih dan semoga sukses semuanya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.